Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 22 April, judul renungan kita, Berdiri Sendirian. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Pada musim semi tahun 1844, ketika tanggal pertama dan kedua yang ditetapkan telah berlalu, orang-orang percaya berpegang teguh pada ayat dalam Habakuk. Sekalipun penglihatan itu masih lama, nantikanlah. Joseph Bates adalah salah satu dari mereka yang sedang belajar berdoa untuk mendapatkan terang yang baru. Dia pergi ke pertemuan di Exeter, New Hampshire, di mana Samuel Snow pertama kali mengusulkan agar pembersihan dilakukan setelah festival musim gugur dan dilakukan pada Hari Pendamaian yang pada tahun itu jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Bagi Bates dan yang lainnya, hidup melalui tanggal 23 Oktober yang kelam itu benar-benar merupakan kekecewaan besar yang ketiga bagi mereka. Namun saat itu, Bates sudah terbiasa dengan pelajaran Alkitab, doa dan meditasi setiap hari, dan dia tahu, seperti halnya semua orang yang berpegang teguh pada iman dan tidak menyerah dalam keputusasaan seperti yang dialami banyak orang, bahwa Allah masih bersama mereka dan masih memiliki rencana. Pada musim semi tahun 1845, ia mengunjungi orang-orang Advent di Washington, New Hampshire, di mana mereka memegang hari Sabat karena pengaruh Richard Preston, Frederick Wheeler, dan T.M. Preble, serta seorang pria bernama J.P. Cooks. Bates segera mengenali kebenaran Alkitab ketika ia melihatnya dan mulai memegang hari Sabat pada bulan Maret 1845. Anak-anak, jika sekarang sulit untuk belajar memegang hari Sabat, sulit untuk melawan pengajaran, sulit untuk melawan keluarga, sulit untuk melawan kebiasaan seluruh kehidupan dan seluruh negara, pikirkanlah betapa sulitnya hal itu dulu. Saat ini, ada jutaan orang di seluruh dunia dari berbagai denominasi yang berbeda yang menghormati hari Sabat dalam Alkitab. Dan itu belum termasuk orang-orang Yahudi yang selalu memegangnya. Pada tahun 1840-an, jumlah orang Kristen yang memegang hari Sabat sangat sedikit. Namun, orang-orang Kristen yang sama ini telah dididik di sekolah yang keras. Mereka telah berdiri teguh untuk kebenaran ketika semua orang di sekitar mereka mencemooh, dan jumlah mereka yang lebih kecil ini masih berdiri teguh untuk Tuhan, bahkan setelah harapan mereka hancur. Pada awalnya, Joseph Bates tidak dapat meyakinkan banyak orang, tetapi ia tetap berdiri teguh untuk kebenaran. Pada saat itu, ia adalah seorang yang berpengalaman dalam reformasi, dan pada bulan Agustus tahun 1846, ia menulis traktat Sabatnya sendiri tanpa mengetahui bagaimana ia dapat menerbitkannya ketika ia tidak memiliki uang sepeser pun. Secara ajaib, Tuhan menyediakannya. Sedikit demi sedikit,
rencananya mulai terwujud. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan yang sabar, saya tidak tahu bagaimana Engkau melakukannya. Tolonglah saya untuk menjadi 1/sekian% dari kesabaran-Mu, sementara Engkau menunggu orang-orang untuk menyusul dan mengikuti Engkau. Amin.